Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 8 kurikulum Merdeka. Kali ini kita masih ada di bab 4, yaitu tentang gerak dan gaya. Jika sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai konsep gerak, maka kali ini saya akan menambahkan penjelasan mengenai sistem gerak pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sistem gerak pada manusia itu ada 3 ya. Ada rangka, kemudian ada sendi, dan ada juga otot. Kemudian kita juga akan mengenal alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu ada 2. Ada alat gerak pasif, ada juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu yang bagaimana? Alat gerak pasif itu merupakan alat gerak yang membutuhkan alat gerak lain untuk bisa melakukan pergerakan. Contohnya adalah rangka atau tulang. Selanjutnya ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini merupakan alat gerak yang bisa menggerakkan anggota tubuh tanpa bantuan alat gerak lain. Contohnya adalah otot. Baik, sekarang kita kembali ke sistem gerak yang tadi ya. Sistem gerak pada manusia itu kan ada rangka, kemudian ada sendi dan juga otot. Nah, di video ini yang akan kita bahas hanya tentang rangka. Penjelasan mengenai sendi dan otot ada di video berikutnya ya. Baik, sebelum masuk ke materi lebih jauh, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang duduk. Kira-kira, kenapa sih si anak itu bisa duduk tegak seperti itu? Ya, pintar. Karena dalam tubuh anak itu dan dalam tubuh kalian semua tentunya ada yang namanya rangka. Baik, coba sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada sistem rangka pada manusia ya. Nah, di gambar ini bisa kita lihat secara sekilas bahwa dalam tubuh manusia atau dalam tubuh kita itu ternyata terdapat banyak sekali jenis tulang. Kalau dihitung, jumlah dari semua tulang yang ada pada tubuh manusia dewasa itu terdiri dari 206 tulang. Oke, sekarang lanjut ke fungsi rangka ya. Yang pertama, rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, rangka berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam tubuh. Kemudian, rangka berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah, tepatnya di tulang paha ya. Yang kelima, berfungsi sebagai tempat pembentukan kalsium. Kemudian yang keenam, untuk menyimpan energi berupa lemak, ini di sumsum kuning ya. Kemudian yang ketujuh, rangka juga turut berperan dalam proses imunologis. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai struktur tulang. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sana kalau kalian perhatikan, ternyata struktur tulang manusia itu tidak halus, tetapi di sana ada benjolannya di kedua ujungnya, bentuknya bulat, serta terdapat titik kasar yang ada pada bagian ujungnya. Selain itu, di bagian ujungnya terdapat lekukan, tonjolan, dan juga lubang. Lekukan dan tonjolan ini berfungsi sebagai tempat melekatnya atau menempelnya otot, sedangkan lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Lanjut, coba perhatikan lagi gambarnya. Ternyata di permukaan tulang itu ditutupi oleh membran yang menempel sangat kuat. Membran itu disebut dengan periostum. Pada periostum terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Kemudian, membran ini ternyata juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Oke, kita masuk ke tulang kompak. Tulang kompak ini letaknya di bawah periostum.
Tulang kompak ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Zat kapur dan fosfor itu yang membuat tulang kalian kuat, sedangkan serabut-serabut elastis itu yang mempertahankan tulang kalian agar tetap kuat tapi tidak mudah kaku atau patah. Nah, coba perhatikan lagi. Di ujung tulang yang panjang itu terdapat tulang rawan yang disebut dengan kartilago. Selanjutnya ada tulang spons. Tulang spons ini letaknya di daerah ujung tulang. Dia berada di dalam tulang pipa atau tulang panjang. Tulang spons ini kurang kompak dan ringan karena dia mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka. Oke, selanjutnya ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini merupakan bagian tulang yang paling dalam dan bentuknya seperti jeli. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam tulang. Jadi tulang pada manusia itu yang pertama ada tulang pipa, kemudian tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tulang pipa. Tulang pipa ini bentuknya seperti tabung dan berongga. Pada bagian ujungnya itu berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Contohnya ada tulang betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Baik, lanjut ke tulang pipi. Tulang pipi ini dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan tulang spons. Contohnya tulang belikat dan tengkorak. Lanjut ke tulang pendek. Tulang pendek ini bentuknya seperti kubus. Contohnya tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini ukurannya kecil dan bentuknya seperti biji-bijian. Contohnya tulang tempurung lutut. Nah, yang terakhir ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ini tidak punya bentuk yang spesifik. Contohnya tulang tempurung lutut, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Baik, selanjutnya kita akan mengenal nama-nama tulang yang ada di tubuh kita ya. Semoga gambar dan tulisannya jelas terlihat ya. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini ada tulang tengkorak. Kemudian yang depan ini, yang tampak depan ini tulang selangka. Nah, yang ini tulang lengan atas. Kemudian yang ini ada tulang rusuk. Yang tengah ini tulang dada. Nah, terus turun lagi. Di sini ada tulang pengumpil. Dan yang sebelahnya ini, yang di belakang, ini ada tulang hasta. Kemudian turun lagi, ini ada tulang paha. Kemudian tulang betis, tulang kering, tulang ruas jari kaki. Nah, kemudian beralih ke tampak belakang. Ini gambar yang sebelahnya ini tampak belakang ya. Pada tampak belakang ini di sini terlihat ada tulang belikat, kemudian tulang punggung, ada juga tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas jari. Nah, yang di sini ini tulang pinggul. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Baik, untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut. Bisa di stop dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian bisa diskusikan hasil jawaban kalian dengan teman kalian atau dengan guru kalian di sekolah. Baiklah, video ini sampai di sini. Berikutnya akan ada pembahasan mengenai sendi dan otot. Video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.